kita buat ngobrol. Oh, pas banget ayah, saya mau ke Bandung ini hari Minggu. Oh ya udah, Minggu kita ketemu yuk siang. Ayo boleh ngobrol dia. Ayo udah, ya udah, kiranya mau ngobrol aja gitu, karena pikiran saya, oh emang mungkin orangnya suka ngobrol sama orang baru gitu, tukar-tukar pikiran lah gitu kan. Ya udah, saya nggak tahu ada film Dilan selanjutnya gimana, film Ancika mau difilmin saya nggak tahu. Tiba-tiba dia cerita banyak, ketemulah cerita, udah ya nextnya kamu jadi Dilan. Saya emang sebelumnya dia cerita kalau Iqbal udah nggak bisa lagi jadi Dilan. Ya udah, saya emang nggak expect apa-apa kan. Tiba-tiba dibilang udah nextnya kamu yang jadi Dilan. Saya iya ya, serius ini saya, iya kamu serius. Oh ya udah, senang, tapi pressure-nya itu langsung berasa. Oh, gimana ya kalau ganti Iqbal, ini berat banget nih, karena film sebelumnya tuh ada 3 film dan itu sukses semua, di atas 1 juta penonton semua. Gimana ya? Udah, kamu tenang aja, saya mah yakin kamu bisa. Ayah beneran yakin. Ya udah, saya juga yakin ya kalau ayah yakin. Ya, akhirnya dari situ, itu bulan November tahun 2022. Udah, akhirnya sampai situ mempersiapkan diri lah, mempersiapkan mental, karena ini pasti banyak yang pro, banyak yang kontra nih, banyak yang kontra nih kayaknya gitu. Cuman ya udahlah, jalanin aja. Udah, saya nggak casting apa-apa sampai akhirnya ketemu sama Pak Benny, ngobrol sama Pak Benny secara garis besar novel Ancika, karakternya Dilan seperti apa. Udah, Pak Benny cuma minta 1 video aja, udah kamu sekarang ngomong ya, kamu monolog perkenalan sebagai Dilan, terserah mau ngomong apa. Ah iya, ngarang udah terserah. Ya udah, saya ngarang dia aja di situ. Udah, sampai akhirnya kita proses reading 1 bulan sebelum syuting, 1 bulan full kita reading. Ya dari situlah saya menggali lebih dalam tentang Dilan. Saya bertanya sama ayah, ketemu lagi sama ayah PD, main lagi ke Bandung sama Cika waktu itu. Ayah, Dilan tuh gimana sih? Ini tuh maksudnya apa? Dilan tuh ngapain ikut-ikut demo sekarang? Oh, Dilan mah ikut demo nggak jelas aja, emang suka ikut-ikut aja, dia suka bikin rame aja anaknya. Oh gitu, bukan yang gimana gitu. Jadi makin lebih banyak tahu Dilan karena nanya sama ayah PD. Logatnya memang asli Sunda ya? Enggak. Oh. Bawa Dilan. Untuk akhirnya dapat feel Sundanya tuh gimana? Nah, emang sebelumnya kan pernah beradegan dapat karakter orang Sunda, cuman yang nggak Sunda banget lah gitu kan, yang memang cuma aksen doang. Cuman ketika di sini Pak Benny emang pengennya kita tuh berdialek Sunda, bahasa Bandung, biar kental lah Bandungnya ini gitu. Oh, gimana caranya? Ya caranya adalah di proses reading itu kita nggak boleh ngobrol dengan bahasa kita sehari-hari. Kita harus biasain pakai bahasa Sunda. Makan harus bilang dahar lah, segala macem lah, ayah naon, gitu-gitu. Manggil udah harus biasain ke aing, urang tuh ngebedainnya gimana, maneh segala macam. Itu jadi terbiasa karena Pak Benny mau kita tuh bukan yang bahasa Sunda atau bahasa Bandungan, emang pengennya tuh real, nanti kalian pas syuting, pas di set, di lokasi udah natural aja udah. Dan sampai sekarang kalau ngomong sama Cika masih manggilnya, sampai sekarang masih Cika. Ngomong manggil Bagas, manggil Farandika yang jadi Bagas masih Bagas manggil saya masih Kang, masih ke bawah semua sampai sekarang. Sampai kita di chat grup pun masih ya yang bahasa Sunda. Itu menjadi salah satu tantangan yang sulit gak sih buat kamu sendiri? Salah satu tantangan sulit. Bahasa. Bahasa iya, karakter Dilan iya, karena pressure yang tadi, terlebih syutingnya di Bandung. Yang saya takutin waktu syuting, saya udah pakai kostumnya Dilan. Yang saya takutin tuh ketika saya syuting, ada orang Bandung kan pasti tahu Dilan, nggak mungkin nggak tahu Dilan kan. Ntar dibilang, wih Dilan kau gitu. Tapi nyatanya alhamdulillah nggak. Pas sampai di sana, pada Kang Dilan, pada merekanya yang support juga, itu yang membuat saya juga makin termotivasi, makin semangat lagi, makin yakin lagi, oh berarti gue bisa di Dilan. Begitu juga Ancika pun punya pressure yang sama. Bagaimana dulu Dilan sama Milea, sekarang Dilan sama Ancika, pasti kan pressure-nya juga ada. Dan dia juga makin termotivasi karena kita syuting di Dilan dan warga Bandung di Bandung itu menerima kita.
peran film sebelumnya jadi referensi buat kamu nggak untuk karakter Dylan sendiri? Bagaimana cara dia berakting, bagaimana cara dia mengolah? Itu enggak karena memang sama Pak Benny juga saya nggak dibolehin untuk nonton film Dylan yang sebelumnya. Takutnya saya mengcopy paste atau saya udah terpaku banget sama karakternya Dylan yang diperankan sama Iqbal, sehingga nanti saya mainnya jadi kaku, jadi udah terkotak-kotakan, nggak bisa natural lagi mainnya. Jadi begitu juga sama Ayah, sama Pak Benny, saya disuruh kamu cari sendiri Dylan versi kamu seperti apa, pandangan kamu Dylan tuh kayak gimana, kamu tuangin sehingga kamu nanti bisa natural. Kamu berusaha nih dari sekarang, dari proses reading, kamu yang tadinya naik mobil ke mana-mana udah berusaha naik motor, dan saya memang kayak gitu. Saya ikutin, jadi dari proses reading tuh saya udah pakai nih bandana, saya udah cari kostumnya Dylan seperti apa supaya saya yakin, saya believe nih, oke gue Dylan udah seperti Dylan. Gimana orang manggil saya Dylan gitu. Terus Mbak nih, semenjak ditetapkan November itu lo harus menjaga rahasia tentang Dylan ini atau boleh dibocor? menjaga rahasia. Itu sama siapa aja menjaga rahasia? Termasuk keluarga atau pacar atau Kebetulan pacar waktu itu tahu, karena waktu itu gua ke Bandung itu karena mau nganterin cewek gua nyanyi di Bandung. Dia ada isi acara di Bandung tuh, mau lah di situ. Terus gua sama sahabat gua tahu gua mau ketemu Ayah Pidi, dia ngefans sama Ayah Pidi. Ban, gua ikut dong. Udah Ayah Ti ikut. Ya udah, karena kita nggak tahu ada obrolan sebagai Dylan ini, yang nemuin Ayah Pidi itu gua sama sahabat gue Mukti, cewek gue lagi nyanyi. Udahlah kita ngobrol. Ya udah terjadilah dialog yang tadi saya ceritain. Saksinya sahabat saya si Mukti ini. Udah ketika pulang ya udah saya jadinya cerita sama pacar saya juga langsung telepon nyokap saya, karena memang saya suka banget sama karakter Dylan dari dulu. Dari saya tiba-tiba disuruh screen test untuk film Dylan 1990. Pernah juga waktu itu? Dulu pernah banget. Awalnya pernah banget, sampai akhirnya ya udah saya screen testnya tuh ada kali 2 jam sama Om Fajar. Tapi ya mungkin balik lagi ya, belum rezeki, jadi ya udah rezekinya mungkin di sini sekarang di Ancika gitu. Makanya saya happy banget, cuman di satu sisi pressure banget, ditambah ini memang harus dirahasiakan dulu, karena saya percaya banget sih kalau ada sesuatu kabar baik tuh kalau belum kejadian jangan dulu dikasih tahu ke orang-orang. Takutnya nggak jadi kan, nanti malu atau gimana, ntar ada orang yang iri lah apa. Ya udah, jadi saya keep aja, jadi yang tahu cuma saya, pacar saya, nyokap saya, keluarga saya, adik saya, sama manajemen saya. Itu selama berapa bulan? Dari November berarti dirilisnya itu sampai saya reading di bulan Maret atau Februari akhir sebelum masalah. Jadi bulan Maret bulan Maret reading itu berarti berapa bulan? 3-4 bulan lah. Ada orang-orang nanya, lu nextnya apa lagi Ban? Next dari sini kan udah sinetron belum ya. Lu nextnya apa Ban? Udah lah, project apa? Film. Iya, film apa? Udah lah, nanti aja. Nah kayak gitu harus dijaga ya. Mas, kan ini banyak juga netizen yang merasa kayaknya Dylan emang harusnya tuh Arbenny Aziz gitu. Gimana tanggapan Mas menanggapi hal tadi gitu? Saya berterima kasih kalau emang berpikirnya seperti itu. Memang kan kalau kita tuh main sebuah karakter yang diangkat dari novel emang sulit, karena membaca novel itu kan beda-beda sudut pandangnya seperti apa tentang si karakter ini. Kayak Mbak baca novel apa, Masnya juga baca, kan pandangannya beda nih. Menurut gue karakternya nih. Nah, cuman kalau ada yang membaca novel terus dia emang udah nangkepnya, oh ini emang Bani nih cocoknya, ya saya berterima kasih. Bagi yang belum bilang seperti itu, saya juga berterima kasih. Semoga nanti dengan nonton ya jadi oh iya sih di Bani yang cocok. Kemisi sama ya itu gimana? Sama Ancika. Sama Ancika. Alhamdulillah berjalan dengan baik dan lancar. Ancika juga anaknya ternyata asik. Yang tadinya saya agak takut ya, karena takutnya bukan takut karena dia perempuan, bukan takutnya karena dia kan JKT48, lebih ke takutnya mungkin menjaga ada boundaries ya sama pemain laki-laki nih. Ternyata enggak, ternyata emang anaknya asik untuk diajak ngobrol seputaran ini ya, seputaran film,
untuk diajak bercanda juga bisa. Jadi bercandanya klik, jadinya enak aja gitu bikin chemistry-nya. Dan alhamdulillah emang nggak pernah ada teguran juga dari Pak Beni atau Ayah atau produser Pak Budi. Dari segi chemistry kita nggak ada yang kurang nih apa. Ada kecaman nggak dari fansnya Ji? Kecaman enggak, cuman alhamdulillah sih sekarang ngebulinya bukan yang kayak dulu ya. Kalau dulu zaman-zaman kan saya pernah tuh dulu iklan sama anak JKT juga. Dulu Twitter tuh bukan X kan. Yeah. Twitter tuh dulu rame lah, udah parah lah bullyingnya. Kalau sekarang tuh bullyingnya lebih ke kayak Bang jagain ya, awas lu ya. Ancaman ya? Ya cuman kan kita kan udah nganggapnya udah karena makin dewasa juga kali ya, jadi nganggapnya Lucu aja gitu ya? Bercanda aja, lucu aja gitu sih. Gitu sih. Mbak, ini kan suka tidak suka banyak di media sosial yang membandingkan Dilan dengan Roman yang pernah lu main juga. Oh, iya. Tanggapan lu seperti apa? Untuk yang membandingkan coba ditelak di apa ya, coba lebih teliti lagi deh. Ini kalau gua alhamdulillah udah memperankan dua-duanya. Menurut gua Roman Picisan sama Dilan ini beda banget karakternya. Roman Picisan itu karakter yang insecure, dia nggak percaya diri, dia dari keluarga miskin, dia cuman jago, pandai untuk berkata-kata, bikin puisi, dia untuk ngedekatin cewek juga nggak seberani Dilan. Kalau Dilan orangnya yang percaya diri, Dilan selengean, dia percaya diri, petatang petenteng, terserah gue lah gitu. Ya gue mau duduknya begini ya udah terserah gue lah, mau orang nggak suka mah terserah. Tuh kalau Dilan kayak gitu, terus dia ngedeketin cewek, Dilan pede. Kalau si Roman ini enggak, insecure dia. Itu loh, pinter-pinter, Dilan pinter-pinter. Sama kalau udah bercanda-bercandanya memang mungkin agak mirip, cuman beda. Dari orang insecure sama orang yang pede aja kan udah beda banget tuh pembawaannya gitu. Jadi saya juga gitu, waktu belajar karakter si Dilan ini, ya udah saya disuruh pede aja, ya udah terserah aja mau lakuin apa, terserah aja, pede aja kenapa terus takut. Dilan mah nggak takut orangnya. Iya juga ya, iya. Mau sama orang tua, mau sama apa, tapi dia tetap sopan. Diingat, harus tetap sopan. Oh iya. Dilan sebelumnya kan masa SMA ya, dan di sini Ya. udah apa yang lu tambahkan dari penampilan secara Kalau secara penampilan saya lebih ke ngikutin apa yang dimau sama produksi sih, sama Ayah PD. Kalau masalah kayak bandananya di sini, jaketnya segala macam, sepatu, saya udah ngikutin semua. Rambut juga saya ngikutin karena Ayah PD sendiri yang waktu itu nyuruh, kamu gondrongin rambut berapa lama? Ya katanya paling sebulan, nggak lebih dari sebulan lah. Oh oke, sip. Saya maunya kamu gondrongin. Oh nggak mau kayak yang dulu lagi maksudnya, kayak yang bilang waktu SMA. Enggak. Sekarang gondrong dia karena emang udah lebih ini aja, dia lebih rebel lah anaknya, jadi gondrong aja. Anak kampus juga gondrong keren. Oh yaudah sip, yaudah saya gondrongin rambut Pak. Udah gondrongin, udah semuanya ngikutin aja. Ada persiapan lain nggak selain penampilan sebelum proses syuting ataupun pas proses syutingnya berlangsung? Lebih ke mental gitu. Itu sih. Karena pasti banyak yang pro, banyak yang kontra, dan terbukti dari cast release udah ada pro, ada kontra. Oh ini cocok nih, oh ini enggak cocok lah, Iqbal lah ini segala macam. Kemarin rilis trailer juga begitu sama, jadi memang udah mempersiapkannya udah jauh-jauh hari. Jadi sekarang yang saya baca adalah ya udah kayak dibuat jadiin motivasi, yang ngedukung saya jadiin motivasi, yang nggak ngedukung juga saya jadiin motivasi juga. Lebih santai ya menghadapi Lebih santai. Mbak, di hari pertama syuting Dilan, lo ngapain dan banyak retake nggak pas hari pertama? Alhamdulillah, retake-nya bukan karena gua sama Cika, karena itu tuh kita sulit ya syuting di jalanan, syuting traveling. Karena sulitnya ntar ada bocor mobil zaman sekarang lah, sedangkan kan kita era 90-an, 95, jadi lebih ke banyak retake-nya karena itu aja sih. Nah, perihal itu kalau dari segi pemain, alhamdulillah bagus-bagus semua, seru-seru semua. Oke. Terakhir Mas, nanti kan tahun baru nih dikit lagi dan Anjika juga udah mau keluar ya Januari. Ada nggak sih kegiatan khusus yang Mas lakukan gitu selama liburan atau selama menunggu nih perilisan Anjika di bioskop? Kita sebut promo nih Mas. Iya paling
nggak ada sih, paling liburan juga saya nggak niat mau liburan kemana-mana karena kalau akhir tahun juga udah end season gini rame, apa-apa mahal juga, tiket pesawat mahal, penginapan mahal. Udahlah di sini aja, lagi juga saya nggak ngerayain tahun baru. Udah mempersiapkan diri aja, malah makin nggak sabar, setiap harinya makin nggak sabar pengen cepet-cepet tayang, karena pengen tahu gimana nanti penonton banyak yang suka nggak ya pembaca novel Anjika, banyak yang suka nggak ya. Kalau respon dari trailer kemarin kan sempet itu tuh rame. Nah, respon sendiri gimana sih Saya Arbani? bacain semua dari Instagram, dari TikTok. Dia penasaran juga nggak sih? Penasaran, dari X ke Twitter, YouTube saya bacain semua. Dari yang ngehujat, dari yang nggak ngehujat, dari yang ngedukung, saya bacain semua. Ya awalan juga kayak ada yang kena nih. Cuman balik lagi ya udahlah. Cuman yang penting maksudku tuh gini, nonton dulu baru silakan berkomentar bebas, mau lu bilang nggak cocok nih, cocokan yang dulu, atau cocok nih, terserah. Aku akan lebih menerimanya lebih enak kalau kalian udah nonton. Jangan kayak ada soalnya mas yang kayak gini, gua nggak nonton trailernya tapi menurut gua nggak cocok. Ceritanya nonton dulu, setidaknya nonton dulu deh trailernya, nonton dulu, ntar filmnya keluar, nonton dulu baru komen tuh, nggak apa-apa. Gitu. Oke, foto dulu ya. Boleh sini nggak? Situ. Mana? Situ.